Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rehan dengan nomor BP 241011 dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan topik pembahasan seorang mantan kuli bangunan yang menjadi bos besar hanya dengan menjual keripik singkong. Langsung saja ke intinya. Data yang bisa kita kumpulkan yaitu yang pertama ada data keuangan seperti modal awal, total investasi awal untuk 10 gerobak dan peralatan sekitar 20 jutaan. Lalu ada omset harian, jumlah pemasukan kotor per hari dari semua gerobak. Lalu ada harga jual, harga per bungkus seperti 5.000, 10.000, 15.000, lalu ada yang 50.000 per kilogramnya. Lalu ada biaya produksi, yaitu presentasi modal 30% dan dibandingkan keuntungannya 70%. Lalu yang kedua ada data produksi, seperti volume produksi, jumlah singkong yang diperoleh per hari, yang awalnya sekitar 2 kuintal. Lalu ada permintaan rasa, catatan penjualan untuk setiap rasa, yang seperti rasa original, pedas, atau pedas manis. Lalu ada efisiensi bahan baku, rasio penggunaan bahan bumbu, misalnya 4 kg pedas manis dan 1 kg balado. Yang ketiga ada data distribusi, seperti kinerja gerobak, yaitu omset yang dihasilkan untuk masing-masing dari 10 gerobak di titik lokasi yang berbeda. Lalu ada waktu balik modal, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal 2 hingga 3 bulan. Lalu ada tenaga kerja, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Terus yang kedua, bagaimana data tersebut bisa diolah? Yang pertama ada analisis laba rugi, yaitu menghitung margin keuntungan, memastikan konsistensi rasio 70% keuntungan setelah memperhitungkan semua biaya operasional seperti bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi. Lalu ada analisis titik impas atau break-even point, menggunakan data modal awal dan keuntungan harian untuk memverifikasi klaim balik modal dalam 2 hingga 3 bulan. Yang kedua ada analisis kinerja penjualan. Yang pertama ada seperti perbandingan kinerja lokasi, membandingkan omset harian setiap gerobak untuk mengidentifikasi lokasi emas atau paling ramai dan lokasi yang perlu diubah. Lalu ada analisis favorit rasa, memproses data penjualan per rasa untuk menentukan varian mana yang paling diminati pelanggan. Lalu apa hasil dari pengelolaan data tersebut? Yang pertama ada profitabilitas tinggi, yaitu data mengkonfirmasi bahwa keripik singkong memiliki margin keuntungan yang sangat besar. Karena harga bahan pangan yang murah menjadikan bisnis ini cash and flow positif dan sehat. Yang kedua ada modal bisnis teruji, terbuktinya waktu balik modal yang cepat dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Yang ketiga ada peta penjualan optimal, yaitu teridentifikasinya lokasi-lokasi penjualan terbaik dan rata-rata penjualan per gerobaknya, misalnya membawa 10 kg per gerobak, yang dapat menjadi acuan untuk penempatan gerobak baru. Lalu apa keputusan yang bisa kita ambil? Yang pertama ada ekspansi distribusi, yaitu berdasarkan data kinerja gerobak yang paling menguntungkan. Keputusan harus diambil untuk menambah jumlah gerobak dan menguntungkan. Lalu yang kedua ada optimasi produksi, itu berdasarkan data peminatan rasa. Keputusan dapat memfokuskan produksi dan stok pada varian rasa yang paling laris, misalnya pedas. Lalu yang ketiga ada penguatan citra, yaitu mempertahankan dan memperluas upaya membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak mampu, dan melanjutkan sedekah yang itu aja kali ya. Baik, sekian dari analisis saya tentang seorang kuli bangunan yang menjadi bos besar dengan menjual keripik singkong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.